Desa Kampung Baru, terletak di pinggiran pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah menguning, pohon kelapa, dan alunan azan dari masjid tua bernama Masjid Jabal Rahmah. Disinilah tinggal seorang ustaz bernama Hanafi, seorang pria berusia 48 tahun, berjenggot tebal, berkopiah putih, dan selalu memakai baju koko panjang berwarna krem yang lusuh karena terlalu sering dipakai. Hanafi adalah tokoh agama paling dihormati di desa itu. Ia bukan ustaz lulusan Timur Tengah, melainkan santri jebolan pesantren lokal di Padang Panjang yang dikenal sangat keras dalam prinsip hidupnya. Bagi Hanafi, hidup adalah garis lurus. Tidak boleh belok kiri kanan. Halal harus jelas. Haram harus dijauhi. Dan yang syubhat, lebih baik ditinggalkan. Di rumah kayunya yang sederhana, berdinding papan dan beratap seng berkarat, Hanafi tinggal bersama istrinya, Bulaila, dan ketiga anaknya, Ikhwan, 17, Nisa, 14, dan si bungsu Amar, 9. Setiap pagi dimulai dengan suara lantang Hanafi mengimami salat subuh berjamaah di masjid, dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran dan ceramah singkat di mimbar. Namun di balik semangat keagamaannya, Hanafi memiliki pemahaman yang sangat ketat, bahkan cenderung ekstrim. Ia mengharamkan keluarganya membeli makanan kemasan karena menurutnya mengandung bahan pengawet yang tidak thayyib. Minuman bersoda, snack pabrik, bahkan mie instan pun diharamkannya karena katanya, makanan orang malas dan tak berfaedah. Islam mengajarkan kita untuk menjaga tubuh dari makanan yang merusak. Bahkan Rasulullah tak pernah makan kenyang 2 hari berturut-turut. Maka jauhilah yang instan, karena yang instan datangnya dari setan, katanya suatu malam di hadapan jamaah. Bulaila awalnya mencoba mengikuti semua prinsip suaminya. Ia belajar membuat sabun sendiri dari minyak kelapa, mencuci pakaian tanpa deterjen, bahkan menumbuk beras menjadi tepung untuk membuat camilan anak-anak. Namun seiring waktu, wajah Laila mulai terlihat letih. Anak-anaknya pun mulai merasa terkekang. Ikhwan yang sudah SMA harus menolak undangan ulang tahun teman sekelas karena ada menu ayam KFC di sana. Nisa, gadis ceria yang suka menggambar, dimarahi karena memutar lagu nasyid dari YouTube yang ada iringan musik digital. Suatu sore, ketika Amar pulang dari bermain di rumah tetangganya, ia membawa sebungkus permen karet yang diberikan oleh temannya. Ia memakannya tanpa tahu apa-apa. Tapi begitu Hanafi melihatnya, matanya langsung membelalak. Astagfirullah. Permen dari mana itu, Amar? Dari Udadeni, katanya hadiah ulang tahun, jawab Amar polos. Tanpa pikir panjang, Hanafi langsung menyuruh anaknya meludah dan mencuci mulut. Lalu ia mengambil bungkusan permen itu dan membakarnya di atas tungku. Di depan semua anggota keluarga, ia berkata, "Mulut kita ini dipakai untuk zikir, bukan untuk mengunyah racun yang tak jelas asal-usulnya. Jangan pernah lagi kau makan barang seperti ini, nak. Kalau tidak, Aba akan marah." Bulaila hanya bisa diam, menatap anaknya yang mulai menangis pelan. Dalam hatinya, ia bertanya, salahkah kita hidup sedikit lebih ringan? Di lingkungan masyarakat, Hanafi sangat dihormati. Ia selalu diminta menjadi imam salat, memimpin yasinan, bahkan sering jadi rujukan warga dalam urusan hukum waris atau masalah rumah tangga. Namun, belakangan ini warga mulai merasa bingung dengan beberapa sikapnya. Ia melarang warga menjual jajanan di sekitar masjid karena mengganggu kehusyukan. Ia menegur ibu-ibu karena memakai lipstik saat datang ke pengajian. Bahkan dalam khutbah Jumat, ia pernah berkata, "Jika kalian masih menggantungkan hidup pada pabrik-pabrik non-muslim, maka ketahuilah, kalian sedang menggadaikan iman." Ucapan itu menyinggung banyak orang. Sebab hampir semua warga bekerja di pabrik pengolahan ikan milik investor luar kota. Tapi karena statusnya sebagai ustaz, tak ada yang berani mengkritik. Hari itu, langit di Kampung Baru mendung, udara laut membawa hawa lembab ke seluruh desa. Di Masjid Jabal Rahmah, Ustaz Hanafi tengah memberikan pengajian rutin pada zuhur. Topiknya tentang al-wala, wal-bara, loyalitas dan pemisahan diri dari orang-orang kafir. Suaranya menggelegar, penuh keyakinan. Jamaah duduk khidmat, walau sebagian hanya mendengar tanpa memahami maknanya secara mendalam. Sementara itu, di sudut lain desa, sebuah rumah baru yang dicat putih bersih mulai dihuni. Rumah itu milik seorang pendatang dari Jakarta bernama Dino Nugraha, 36 tahun. Penampilannya bersih, sopan, berlogat Betawi halus. Ia datang bersama istrinya, Lina, dan anak perempuannya yang berusia 5 tahun,
Najwa. Yang mengejutkan warga, Dino adalah seorang mualaf. Ia masuk Islam 2 tahun lalu, dan kini ingin hidup tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Ia ingin belajar Islam lebih dalam. Dino membawa serta peninggalan kecil dari masa lalunya. Seekor anjing kecil jenis Beagle bernama Bono, yang ia pelihara sejak dulu, dan masih sulit ia lepaskan secara emosional. Kabar tentang mualaf bawa anjing cepat menyebar di kampung itu, seperti api yang menjalar di ladang ilalang. Sebagian warga ingin tahu, sebagian mengecam dalam diam. Tapi yang paling terganggu adalah Ustaz Hanafi. Sore harinya, ditemani 2 jamaah masjid, Hanafi datang langsung ke rumah Dino. Ia tidak mengetuk pelan, tapi menepuk pintu agak keras. Dino yang sedang mengepel teras langsung menyambut dengan senyum. "Assalamualaikum, Ustaz. Silakan masuk." Hanafi tidak langsung menjawab salam. Pandangannya tajam menatap ke halaman rumah, di mana terlihat tali anjing kecil yang diikat ke tiang. "Antum tahu nggak, dalam Islam, anjing itu najis mughalazah. Berat najisnya. Kalau jilatan kena perabotan, harus dicuci 7 kali, salah satunya pakai tanah." Dino tampak kaget, tapi tetap tenang. "Insya Allah saya jaga, Ustaz. Bono tidak saya bawa ke dalam rumah. Dia tidur di kandang luar. Dan saya sudah tanya Ustaz di Jakarta, katanya bisa dibersihkan kalau kena najis. Kita bukan main kompromi dalam urusan syariat," potong Hanafi. "Kalau antum mau belajar Islam, tinggalkan semuanya yang bertentangan. Termasuk anjing ini." Istri Dino yang mendengar dari dalam rumah, langsung memeluk anaknya yang mulai ketakutan. Dino mencoba menahan diri. Ia tidak mau mempermalukan Ustaz. Tapi hatinya terluka. "Saya paham, Ustaz. Tapi bolehkah saya diberi waktu? Saya sedang proses. Bono ini, teman saya dulu waktu saya depresi sebelum masuk Islam. Saya belum siap berpisah." Hanafi tidak menjawab. Ia memandang dengan tajam, lalu meninggalkan rumah itu tanpa sepatah kata. Malamnya, berita itu kembali jadi perbincangan warga. Di warung kopi depan musola, beberapa bapak-bapak berdiskusi sambil menyeruput kopi hitam. Kasihan juga si Dino itu, ya. Udah mualaf, pengen belajar Islam, tapi langsung ditegur keras begitu. "Betul. Saya paham anjing itu najis, tapi apa gak bisa dibimbing pelan-pelan? Jangan langsung diusir kayak begitu." Ustaz Hanafi makin keras aturannya. "Saya juga pernah ditegur cuma karena istri saya pakai parfum ke masjid." Namun, sebagian warga tetap membela Hanafi. Beliau menjaga kemurnian agama. Harus ada yang tegas. Kalau enggak, orang makin semaunya. Tapi dalam hati, perlahan-lahan warga mulai merasakan sesuatu yang janggal. Bahwa ada garis yang mungkin telah dilewati. Bahwa antara menjaga agama dan menyulitkan orang, batasnya bisa sangat tipis. Malam itu, Dino duduk sendiri di serambi rumahnya. Ia mengusap kepala Bono yang terlelap. Wajahnya menatap langit gelap penuh bintang. Dari kejauhan, terdengar suara Hanafi sedang memimpin tahlilan di masjid. Dino menunduk, berdoa dalam hati. "Ya Allah, aku datang untuk mencari jalan MU. Tapi mengapa jalan ini terasa sempit? Apakah ini ujian atau peringatan?" Ia belum menyerah. Tapi ia mulai sadar bahwa iman dan ilmu perlu dipeluk bersamaan, bukan hanya satu saja. Dan ia berharap suatu hari, ustaz di kampung itu akan melihat Islam dari kacamata yang lebih lembut. Sementara itu, di rumah kayunya, Hanafi tampak gelisah. Ia duduk di kursi rotan, memegang mushaf Al-Quran terbuka di surat Al-Maidah ayat 87. Ayat itu ia hafal luar kepala. Tapi malam itu, ia seperti membaca ayat itu untuk pertama kali. "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan apa-apa yang baik-baik yang Allah halalkan bagi kalian." Hatinya berbisik, tapi pikirannya menolak. Ia menggelengkan kepala, menutup mushaf, lalu mengambil air wudhu. Dalam sujud panjang malam itu, hatinya bergetar. Tapi ego dalam dadanya belum siap tunduk. Pagi itu, langit kampung baru cerah sekali. Kabut tipis yang biasa menyelimuti sawah sudah menghilang. Angin laut bertiup lembut dari arah barat. Warga desa sibuk mempersiapkan acara besar yang jarang terjadi, Tablik Akbar dan peresmian Madrasah Tahfiz Al-Ikhlas, yang dibangun dari swadaya warga dan bantuan donatur dari kota.
Yang paling dinanti adalah kedatangan seorang ulama karismatik dari Padang, KH. Mahbub Bunyamin, kiai sepuh berusia 70 tahun, alim, sederhana, dan sangat disegani. Beliau adalah sosok yang dikenal lembut namun tegas dalam ilmu, dan setiap dakwahnya selalu menyentuh hati. Sejak pagi, warga berbondong-bondong ke masjid. Tenda besar sudah dipasang. Pengeras suara menyuarakan sholawat. Ibu-ibu membawa tumpeng, ketupat, dan aneka lauk. Di tengah keramaian itu, Ustaz Hanafi terlihat rapi, mengenakan gamis putih dan sorban di leher. Wajahnya tegang. Ia tahu, KH. Mahbub bukan orang sembarangan. Beliau terkenal dengan pendekatannya yang moderat. Dan diam-diam, sebagian warga menyebutnya sebagai penyejuk hati, berbeda dengan Hanafi yang selama ini disebut penjaga gerbang syariat. KH. Mahbub tiba dengan mobil tua sederhana, didampingi dua santrinya. Beliau menyalami warga satu persatu, mencium tangan orang tua, dan bercanda dengan anak-anak. Ketika bertemu Hanafi, beliau memeluknya dengan hangat. Alhamdulillah, akhirnya bisa bersilaturahmi langsung dengan Ustaz Hanafi yang terkenal ini, katanya ramah. Hanafi hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya muncul pertanyaan, apa kiai ini tahu prinsipku? Atau beliau akan mulai mengoreksi? Ketika waktu zuhur tiba, jamaah memadati masjid dan tenda. Setelah salat berjamaah, KH. Mahbub naik ke mimbar. Suaranya lembut, tetapi setiap kalimatnya seperti menembus hati pendengarnya. Islam itu agama yang indah. Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesempitan. Apa yang Allah halalkan, jangan kalian haramkan. Dan apa yang Allah haramkan, jangan kalian remehkan. Jangan pula kalian membuat batasan-batasan baru yang tidak dibuat oleh Allah. Hanafi mulai resah. Kepalanya tertunduk, dadanya sesak. Ayat yang sama, Quran Surat Al-Maidah ayat 87, dikutip oleh KH. Mahbub dalam konteks dakwah yang begitu lembut namun mengena. Dulu, ada sekelompok sahabat yang ingin berlebih-lebihan dalam ibadah. Ada yang ingin puasa terus tanpa berbuka, ada yang ingin tidak menikah seumur hidup. Lalu Rasulullah bersabda, siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Maka jangan sampai kita lebih keras dari Rasulullah sendiri. Beberapa warga yang biasa mengikuti pengajian Hanafi tampak saling menatap. Mereka tahu apa yang dikatakan KH. Mahbub secara tidak langsung menyinggung cara dakwah Hanafi selama ini. Usai acara, KH. Mahbub dijamu makan siang di rumah kepala desa. Hanafi ikut hadir. Di meja, terhidang ayam goreng dari restoran Waralaba, sambal balado, nasi hangat, serta teh botol manis. KH. Mahbub mengambil ayam dan menyantapnya sambil bercerita santai. Hanafi diam. Ia tidak menyentuh makanannya. Ia menunduk, lalu berkata pelan. Kiai, maaf, saya pribadi menghindari makanan semacam ini. Syubhat. Tidak jelas sembelihannya. KH. Mahbub tersenyum. Ia letakkan sendoknya, menatap Hanafi dalam-dalam. Saya paham, Ustaz. Tapi jangan sampai sikap hati-hati itu berubah menjadi pengharaman. Kita boleh hati-hati untuk diri sendiri, tapi jangan membuat orang lain merasa berdosa atas sesuatu yang dihalalkan Allah. Hening sejenak. Bulurah yang menyajikan makanan menunduk, takut dianggap bersalah. Hanafi menarik napas dalam. Saya hanya ingin menjaga kemurnian agama, Kiai. Dan itu niat yang mulia, Ustaz Hanafi, jawab KH. Mahbub. Tapi ingat, syariat Islam itu luas. Jangan kita mempersempitnya hingga membuat orang takut. Kita ini hamba Allah, bukan hamba aturan buatan kita sendiri. Malam harinya, Hanafi duduk sendiri di dalam masjid, hanya ditemani kipas angin tua yang berdecit. Ia membuka Al-Quran dan kembali membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 87. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan apa-apa yang baik-baik yang Allah halalkan bagi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kali ini, ayat itu seperti berbicara langsung ke hatinya. Ia menutup mushaf, menangis dalam diam. Bukan karena malu, tapi karena mulai sadar. Selama ini ia terlalu sibuk menjaga batas hingga lupa menyebarkan kasih sayang.
Ia takut kelonggaran membuat umat lalai, tapi justru kekakuan bisa membuat umat lari. Ia sadar, menjadi tegas dalam prinsip tidak berarti menjadi keras pada manusia. Hari-hari pasca Tabligh Akbar terasa berbeda bagi Ustaz Hanafi. Meskipun rutinitas masih sama, salat subuh berjamaah, tadarus, mengajar anak-anak ngaji, tetapi hatinya mulai tak setegas dulu. Ia menjadi lebih banyak diam, lebih sering termenung setelah pengajian, bahkan beberapa kali tertangkap basah menatap anak-anak yang bermain sambil mendengarkan nasyid dengan irama ceria. Dulu, pasti sudah ia tegur. Tapi kini, ia hanya menghela napas. Salah satu malam yang tak bisa ia lupakan adalah ketika ia melihat istrinya, Bu Laila, tersenyum kecil saat memasak sambil menyetel lantunan lagu religi dari Opik, Tombo Ati. Lagu itu perlahan mengalun dari radio kecil di dapur. Hanafi berdiri di pintu, menyimak. Laila, panggilnya pelan. Istrinya menoleh, kaget, segera mematikan radio. Maaf, abang, cuma sebentar. Namun Hanafi tak marah. Ia justru berjalan pelan, duduk di bangku rotan, dan berkata dengan lirih. Kalau isinya mengingatkan kepada Allah, mungkin bukan masalah. Bu Laila tertegun. Matanya berkaca-kaca. Sudah lama ia menunggu hari di mana suaminya bisa melonggarkan sedikit belenggu yang selama ini ia ikatkan sendiri atas nama syariat. Beberapa hari setelah itu, Hanafi berjalan menuju rumah Dino. Kali ini ia mengetuk pintu dengan lembut. Dino membukakan pintu, kaget melihat tamunya. Ia berdiri kaku, tak tahu harus bersikap bagaimana. Assalamualaikum, Mas Dino. Waalaikumsalam, Ustaz. Ada waktu sedikit? Dino mempersilakan masuk. Bono, si anjing kecil, terlihat berbaring di kandang luar. Hanafi sempat melirik, tapi tak berkata apa-apa. Dino duduk di depannya, canggung. Hanafi membuka pembicaraan. Saya ingin minta maaf. Dino terdiam. Ia tidak menyangka permintaan itu keluar dari Ustaz yang sebelumnya begitu keras. Saya sadar, mungkin saya terlalu cepat menyimpulkan, terlalu tegas dalam menyampaikan. Padahal, Rasulullah pun memperlakukan mualaf dengan sangat lembut. Saya lupa, bahwa iman butuh ditumbuhkan, bukan dipaksakan. Air mata Dino menetes. Istrinya, Lina, muncul dari balik pintu, terharu melihat peristiwa langka itu. Ustaz tidak perlu minta maaf. Saya justru bersyukur karena Ustaz datang lagi. Saya belum menyerah dengan Islam, cuma, saya sempat takut. Islam bukan untuk ditakuti, Mas Dino, ucap Hanafi. Islam datang membawa rahmat. Dan saya berjanji, saya akan mendampingi Mas sekeluarga dalam belajar, dengan kelembutan. Sejak hari itu, hubungan mereka membaik. Hanafi bahkan mulai membimbing Najwa, anak Dino, untuk belajar Al-Quran. Warga pun ikut merasa bahagia melihat perubahan itu. Masjid Jabal Rahmah kembali ramai oleh senyum dan tawa, bukan hanya wajah tegang. Suatu sore, dalam pengajian ibu-ibu di masjid, Bu Laila duduk di barisan depan. Hanafi duduk di mimbar, dengan suara lebih tenang dari biasanya. Saudara-saudariku, hari ini saya ingin berbagi pengalaman, bukan menggurui. Dulu saya pikir, makin ketat kita beragama, makin dekat kita dengan Allah. Tapi ternyata, jika keketatan itu membuat orang lain menjauh dari Islam, mungkin kita harus koreksi diri. Ibu-ibu saling memandang, terharu. Apa yang Allah halalkan, jangan kita haramkan. Jangan pula kita buat batas-batas yang tidak Allah tetapkan. Islam itu mudah, tapi bukan main-main. Ringan, tapi bukan remeh. Dan yang paling penting, Islam itu rahmat, bukan beban. Perubahan sikap Hanafi paling terasa di dalam rumah. Ia tak lagi melarang anak-anak membaca buku cerita selama tetap salat tepat waktu. Ikhwan kembali aktif ikut organisasi rohis di sekolah. Nisa diizinkan menggambar dengan alat digital, asal tidak menggambar makhluk bernyawa secara lengkap. Bahkan Ammar, yang dulu pernah dimarahi karena makan permen, kini bebas jajan asalkan membaca doa dulu. Bu Laila berkata pelan suatu malam. Terima kasih, Abang, karena akhirnya Abang sadar bahwa keluarga ini butuh ustaz, bukan hakim. Ustaz Hanafi tersenyum. Ia tak menjawab. Ia tahu, Allah telah menegur dengan cara yang paling halus, melalui kehidupan. Setahun telah berlalu sejak Tabligh Akbar itu.
Kampung Baru berubah pelan tapi pasti. Semangat beragama tetap membara, tapi kini diselimuti oleh kesejukan. Di Masjid Jabal Rahmah, suara anak-anak mengaji terdengar lebih ceria. Tidak ada lagi wajah-wajah takut. Tidak ada lagi tekanan yang membuat agama terasa sempit. Dan di tengah perubahan itu, Ustaz Hanafi adalah wajah dari transformasi itu sendiri. Wajah Hanafi kini lebih tenang. Sorot matanya tak lagi tajam menilai, tapi tajam menyentuh hati. Ia masih tegas, masih berprinsip, tapi pendekatannya berubah drastis. Di setiap ceramahnya, ia selalu memulai dengan senyum dan sapaan lembut. Islam bukan untuk ditakuti, tapi untuk dirindukan. Kalimat itu menjadi ciri khas dakwah barunya. Ia kini sering menggunakan kisah-kisah sahabat Nabi yang lembut hatinya, seperti Abu Bakar yang menangis saat menasihati, atau Nabi Muhammad yang memaafkan musuh-musuhnya di saat ia bisa membalas. Perubahan besar juga terlihat pada Dino, mualaf yang dulunya hampir mundur karena tekanan. Sekarang, ia menjadi salah satu pengurus masjid. Bono, anjing kecilnya, sudah ia titipkan ke lembaga penyayang hewan. Ia sendiri yang menyerahkan, dengan air mata dan keikhlasan. Bukan karena paksaan, tapi karena saya ingin memurnikan niat hijrah saya, katanya pada Hanafi. Kini Dino rutin mengisi kajian mualaf, menyampaikan pengalaman pribadinya. Ia selalu menyebut satu nama dalam setiap ceritanya, Ustaz Hanafi, guru saya, yang dulu keras, tapi kini penuh rahmat. Pada bulan Rabiul Awal, bertepatan dengan Maulid Nabi, Desa Kampung Baru meresmikan rumah tahfiz anak Jabal Rahmah. Gedungnya tak megah, hanya 2 lantai dari beton sederhana, tapi semangatnya menyala seperti api di malam gelap. Hanafi diminta memberikan sambutan. Di hadapan warga, anak-anak, ibu-ibu, bahkan beberapa ulama dari kota, ia berdiri dengan air mata tertahan. Dulu, saya kira kekuatan Islam itu pada batasannya. Tapi saya salah. Kekuatan Islam justru pada kelapangan rahmatnya. Saya pernah menjadi orang yang mempersempit jalan Allah. Saya pernah membuat orang takut kepada syariat, bukan cinta padanya. Tapi hari ini, saya ingin menjadi penuntun yang membukakan pintu, bukan penjaga yang menguncinya. Ia lalu mengangkat Al-Quran yang ia pegang, menunjuk ke ayat yang telah menjadi cermin hidupnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan apa-apa yang baik yang Allah halalkan bagi kalian, dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Maidah, 87. Seluruh hadirin terdiam. Banyak yang meneteskan air mata. Termasuk Bulaila, yang duduk di barisan wanita sambil menggenggam tangan Nisa. Dan di barisan anak-anak, Ikhwan dan Ammar ikut menghapus air mata mereka dengan ujung lengan baju. Kini, Hanafi dikenal bukan hanya sebagai ustaz, tapi juga guru kehidupan. Banyak orang datang ke Kampung Baru bukan hanya untuk menimba ilmu, tapi untuk merasakan Islam yang hidup di sana. Islam yang tidak membelenggu, tapi membebaskan. Islam yang tidak menghakimi, tapi membimbing. Islam yang tidak keras di mulut, tapi lembut di hati. Ustaz Hanafi pun sering mengisi kajian daring. Video-videonya menyebar di TikTok, Instagram, dan YouTube. Salah satu video terpopulernya berjudul, "Jangan haramkan apa yang Allah halalkan, saya pernah keras, kini saya tahu rasanya."